Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Fahim dengan NIM 3.31.19.2.17. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang data grafo dengan vektor grup 37. Sebuah transformator yang sederhana pada dasarnya terdiri dari dua rujukan atau kumparan kawat yang terisolasi, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Kebanyakan transformator memiliki kumparan kawat yang berisolasi yang didirikan pada sebuah besi yang dinamakan inti besi atau core. Hubungan transformator segitiga bintang atau delta Y merupakan salah satu hubungan berikan transformator tiga fasa dengan bilitan sisi primer adalah segitiga atau delta dan pada sisi sekunder adalah bintang atau Y. Terdapat 12 macam jenis jalan trafo yang dihubungkan dengan bilitan delta star. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menerangkan tentang trafo dengan vektor grup Y7. Trafo dengan vektor grup Y7 berarti bilitan primer terangkai bebas dengan bilitan sekunder terangkai Y atau Y. Angka 7 menunjukkan bahwa arus pasti kumparan primer dan kumparan sekunder berbeda min 150 derajat, serta rangkaian sekunder menunjukkan rotasi angka 7 pada arah berlawanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang identifikasi polaritas ujung bilitan. Pada rangkaian trafo yang kita buat, pertama-tama harus dilakukan identifikasi polaritas ujung bilitan dengan cara tes pol. Pada tes pol pertama, berikut ini adalah gambar rangkaiannya. Jika V1 sama dengan 100 volt dan V2 sama dengan 20 volt, maka V3 sama dengan 120 volt. Yang artinya V3 merupakan hasil penjumlahan dari V1 dan V2. Pada tes pol 1, hal ini bernama additive polarity. Pada additive polarity, beta fase yang dihasilkan adalah 0 derajat. Selanjutnya adalah tes pol 2. Berikut ini adalah gambar rangkaian dari tes pol 2. Jika V1 100 volt dan V2 25 volt, maka V3 adalah 75 volt. Yang artinya V3 merupakan hasil pengurangan V1 dan V2. Pada tes pol 2 ini disebut dengan subtraktif polarity, di mana beta fase yang dihasilkan adalah 180 derajat. Pada bilitan Y7 yang akan saya jelaskan, bilitan primer berbentuk beta atau segitiga dengan ujung bilitan bernama A, B, dan C. Bilitan sekunder berbentuk star dengan ujung bilitan A menuju arah jam 7 dengan besar sudut min 150 derajat segaris dengan garis C. Ujung bilitan B searah dengan garis B dan ujung bilitan C tegak lurus ke arah jam 3. Selanjutnya, saya akan membahas vektor adonan dan jam transformator pada vektor grup Y7. Berikut ini adalah gambar dari vektor adonan trafo dengan vektor grup Y7. Cara menggambar vektor grup Y7 dan rangkaian bilitan trafo adalah sebagai berikut. Pertama, gambar vektor ABC, arus pada bilitan primer, dalam lingkaran terbentuk delta atau segitiga. Selanjutnya, gambar vektor arus A kecil, arus pada bilitan sekunder A searah dengan vektor C dengan kepala vektor menuju arah jam 7. Selanjutnya, gambar vektor B, arus pada bilitan sekunder B dengan vektor B besar dengan pangkat vektor yang berada pada vektor A. Selanjutnya, gambar vektor C, arus pada bilitan sekunder C tegak lurus searah dengan angka 3 sebesar 90 derajat dan kepala vektor berada pada pangkat vektor A. Yang terakhir, beri notasi tambahan 1 pada setiap kepala vektor A, B, dan C serta notasi 2 pada pangkat vektornya. Dan berikut ini adalah gambar jam fasa dari trafo dengan vektor grup Y7, di mana dapat dilihat bilitan primernya adalah delta dan bilitan sekundernya adalah star atau Y, di mana menunjukkan notasi angka 7 dan berbeda sebesar min 150 derajat dengan kumparan primer. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang memeriksa gambar vektor tegangan. Vektor grup trafo Y7 memiliki persamaan CC sama dengan BC kurang dari CB lebih dari CC sama dengan AB. Berikut ini adalah gambar rangkaian dari vektor grup Y7. Arus fasa R yang mengalir pada bilitan A adalah 115,6 ampere.
dengan sudut 0 derajat dengan arah A1 menuju A2. Sedangkan arus pada bidang sekunder A adalah 867 ampere dengan sudut 0 derajat. Sedangkan arus pada bidang lain adalah sebagai tampak pada gambar. Arus yang mengalir pada fase R kecil, vektor, yang ditunjukkan dengan tanda panah. Pada titik di sekitar A1 berlaku hukum Kirchhoff. Arus keluar meninggalkan A1 sama dengan arus masuk menuju A1, di mana IR plus IC sama dengan IA. Dengan keterangan, IR adalah arus pada bidang R, IA adalah arus pada bidang A, dan IC adalah arus pada bidang C. Sehingga diperoleh IR plus 867 kurang dari 180 sama dengan 867 kurang dari 0. Di mana setelah dilakukan persamaan diperoleh IR sama dengan 1501,688 kurang dari min 150. Terbukti bahwa ketika arus R mempunyai sudut 0 derajat, maka arus R kecil mempunyai sudut min 150 derajat. Selanjutnya menggambarkan rangkaian pengawatan. Berikut ini adalah gambar rangkaian pengawatan dari vektor grup trafo di 7, di mana pada bagian kiri adalah kumparan primer dengan rangkaian delta, dan pada gambar kanan adalah kumparan sekunder dengan rangkaian start atau Y. Merakit transformator. Peralatan yang dibutuhkan yang pertama adalah sabuk 3 fasa, ampermeter, voltmeter, power supply, kabel penghubung, tang, dan obeng, beban berupa lampu, voltage regulator 3 fasa, dan alat pendukung berupa osiloskop 120 MHz, frekuensi counter, avometer, dan probe osiloskop dengan efisiensi tinggi. Karena keterbatasan waktu, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menunjukkan simulasinya pada aplikasi Proteus. Langkah kerja yang diperlukan. Yang pertama adalah membahasakan alat yang dibutuhkan. Yang kedua adalah menghubungkan regulator pada sumber AC. Yang ketiga adalah menghubungkan transformator pada regulator yang sudah terhubung dengan sumber AC. Selanjutnya, simulasi trafo hubung delta Y dapat dilihat sebagai berikut. Rangkailah trafo hubung delta Y kalau ukur tegangan primer dan tegangan sekunder pada transformator. Ukur juga arus primer yang ada. Catat hasil pengukuran dan tabel. Berikut ini adalah gambar dari simulasi trafo hubung delta Y, di mana gambar kiri merupakan kumparan primer yang dihubungkan secara delta, dan pada gambar kanan merupakan kumparan sekunder yang dihubungkan secara bintang atau Y. Dan berikut ini adalah simulasi trafo hubung delta Y pada simulasi Proteus. Berikut ini adalah simulasi dari berita delta Y pada Proteus, di mana pada gambar kiri rangkaian dirangkai secara delta, dan pada gambar rangkaian kanan rangkaian dirangkai secara star atau Y. Dapat dilihat AC ampere meter digunakan untuk mengukur arus, dan volt AC volt berguna untuk mengukur tegangan AC. Berikut ini adalah simulasi dari rangkaian vektor grup di Y7. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.